Hai semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Vania Purba dari SMP Negeri 1 Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai game addiction. Game addiction merupakan sebuah kecanduan terhadap game yang ditandai dengan durasi ia bermain game dalam suatu hari. Biasanya dapat ditandai selama lebih dari 4 jam per harinya dan kegiatannya hanya bermain game saja. Selain itu, hal ini juga dapat ditandai dengan menarik diri dari lingkungan sosialnya yang biasa ia lakukan. Kecanduan terhadap suatu game merupakan perilaku yang tidak sehat, yang sulit untuk dihentikan atau diakhiri oleh sebuah individu yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu itu sendiri maupun untuk orang lain. Kecanduan terhadap suatu game ini merupakan suatu ketergantungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan sangat sulit untuk dihentikan yang akan menimbulkan dampak negatif. Game disorder merupakan gangguan yang terjadi pada pemain game yang disebabkan oleh game baik maupun itu online ataupun offline. Kecanduan terhadap suatu game ditetapkan sebagai gangguan mental oleh WHO. Berdasarkan catatan WHO, game mencakup berbagai jenis permainan yang dimainkan seorang diri ataupun bersama orang lain, mau itu online ataupun offline. Tidak semua jenis permainan bersifat adiktif dan menyebabkan gangguan. Bermain game disebut sebagai gangguan mental hanya apabila permainan tersebut mengganggu atau merusak kehidupan pribadi, keluarga, sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Bagaimana sih ciri-ciri kecanduan game tersebut? Ciri-ciri kecanduan game dimulai dari tidak bisa berhenti bermain game. Individu yang kecanduan game akan bermain game secara terus-menerus. Yang kedua adalah memprioritas game daripada aktivitas lain. Individu yang kecanduan game akan lebih mementingkan gamenya daripada aktivitas-aktivitas penting lainnya. Yang ketiga adalah terus-menerus bermain game meskipun ada konsekuensi negatifnya. Jika kecanduan game juga merupakan gangguan mental, pasti ada hubungannya dengan psikologi. Lalu bagaimana dengan psikologinya? Yang pertama, main game tetap memiliki sebuah dampak positif. Apa saja sih dampak positifnya? Dampak positifnya, main game 5 jam per minggu dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan juga sosial. Apa itu kemampuan kognitif? Kemampuan kognitif itu merupakan sebuah konstruksi proses yang melibatkan otak. Kemampuan kognitif ini biasanya disebut juga sebagai kemampuan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil sebuah keputusan. Lalu kemampuan sosial adalah kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup dan sebagai bagian kelompoknya. Dampak positif yang kedua, bermain game dengan fitur prososial, ngobrol, menolong, dan sebagainya, cenderung menunjukkan perilaku serupa waktu dewasa. Psikologi yang kedua adalah game disorder adalah kasus yang jarang terjadi. Kasus ekstrimnya hanya terjadi pada 0,3 sampai 1% dari populasi. Psikologi yang ketiga, belum banyak penelitian mengenai gaming disorder. Masih butuh banyak penelitian untuk menetapkan bahwa gaming disorder ini sebagai gangguan jiwa. Yang keempat, gaming disorder masih meragukan. Masih banyak gamers yang masih menyadari ruang dan waktu antara game dan kenyataan. Yang kedua, banyak orang yang menjadikan game sebagai emotional release atau meredakan ketegangan emosinya ataupun bisa juga mengurangi stres. Pun demikian, bermain game berlebihan juga dapat mengganggu pribadi kita. Di antaranya adalah gangguan fokus perhatian, distorsi waktu, penundaan aktivitas, prokrastinasi, kurang sistematis. Ada 7 kriteria untuk berwaspada. Yang pertama adalah salience. Salience apabila bermain game menjadi aktivitas yang sangat penting dalam hidup seseorang dan mendominasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Yang kedua adalah tolerance. Tolerance adalah saat dimana seseorang mulai bermain lebih sering sehingga meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk bermain. Yang ketiga adalah mood modification. Hal ini mengacu pada pengalaman subjektif melalui bermain game. Mereka mengalami perasaan yang menggairahkan atau merasakan ketenangan.
Yang keempat adalah withdrawal, adalah perasaan tidak nyaman atau efek fisik yang timbul ketika kegiatan bermain game dikurangi atau dihentikan. Misalnya mereka bisa mengalami tremor, murung, atau mudah marah. Yang kelima adalah relapse. Relapse itu adalah kecenderungan untuk melakukan kegiatan bermain game secara berulang, kembali ke pola awal yaitu kambuh atau bahkan lebih buruk. Yang keenam adalah konflik. Mengacu kepada konflik antara pemain game dan orang-orang di sekitar mereka. Bisa disebut juga konflik interpersonal. Konflik dengan kegiatan lain, yaitu pekerjaan, sekolah, kehidupan sosial, hobi, dan minat, atau dari dalam individu itu sendiri yang mengkhawatirkan karena terlalu banyak menghabiskan waktu bermain game. Bisa disebut juga konflik intrapsikis. Kriteria yang terakhir dan kriteria yang ketujuh adalah problem. Mengarah terhadap suatu masalah yang diakibatkan oleh penggunaan game yang berlebih. Masalah bisa timbul terhadap individu itu sendiri, perasaan subjektif kehilangan kontrol. Kecanduan terhadap suatu game pasti juga ada penyebabnya. Ada 5 penyebab kecanduan terhadap suatu game. Yang pertama adalah panjangnya waktu yang digunakan untuk nge-game. Yang kedua, keterikatan dengan game. Yang ketiga, keterputusan dengan lingkungan. Yang keempat, dosis kesenangan atau penguatan. Yang kelima, lingkungan yang aversif, tidak menyenangkan secara konsisten. Bermain game juga tentu pasti ada manfaatnya. Beberapa manfaat main game yaitu melatih jadi problem solver andal. Yang kedua, bikin jago bahasa Inggris. Yang ketiga, mengasah teamwork. Yang keempat, menghasilkan uang. Yang kelima, halau stres dan depresi. Yang keenam, bikin kreatif. Yang keenam, nambah teman dan relasi. Yang ketujuh, bisa mengontrol sesuai profesi impian. Berapa sih waktu ideal untuk bermain game itu? Pada penelitian di Oxford menjelaskan bahwa anak-anak bermain game setidaknya 1 jam dalam sehari. Biasanya cenderung lebih bahagia masa kecilnya dibandingkan anak yang tidak bermain game sama sekali. Tapi semuanya kembali lagi dengan inti pembahasan bahwa bermain game itu tidak boleh sampai over. Lantas over atau tidak mainnya bermain game itu sebenarnya berapa? Bermain game lebih dari 3 jam itu justru malah bakal memberikan dampak negatif bagi anak-anak. Lebih parahnya menurut penelitian, anak-anak yang bermain game lebih dari 3 jam hidupnya tidak lebih senang dibandingkan anak yang tidak bermain game. Gimana sih langkah-langkah mengubah kebiasaan kecanduan bermain game? Ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengubah kebiasaan kecanduan bermain game. Yang pertama adalah kita dapat menentukan jangka waktu memulai kebiasaan baru. Yang kedua, kurangi waktu bermain sedikit demi sedikit. Yang ketiga, ganti waktu yang biasa digunakan untuk bermain dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan juga kegiatan positif, apa aja sih contoh-contoh kegiatan positif yang dapat kita lakukan? Contohnya ada 6. Yang pertama yaitu belajar, termasuk juga mengerjakan tugas-tugas. Yang kedua, kita juga bisa berorganisasi. Yang ketiga, membantu atau berbakti kepada orang tua. Yang keempat, ada olahraga. Yang kelima, membaca buku. Yang keenam, melatih soft skill. Sekian presentasi saya mengenai materi game addiction. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengurangi kecanduan terhadap suatu game. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik dari penggunaan maupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.